Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bayu Prawirahi dalam acara Road to Digital Banking Awards 2025. Dan kali ini kita kedatangan seorang banker yang luar biasa, yaitu Pak Anton Hermawan. Beliau adalah CEO dari Krom Bank Indonesia. Pernah dengar Krom Bank? Nah, coba kita akan dengarkan dari Pak Anton apa-apa saja terobosan yang dibuat oleh Krom Bank sehingga Krom Bank yang relatively masih cukup baru di dalam digital banking ini mendapatkan tempat yang sangat baik saat ini. Ya, jadi kita akan bincang-bincang santai dengan Pak Anton. Saya rasa juga banyak banker yang menonton acara ini yang bisa mendapatkan pengalaman Pak Anton untuk bagaimana bisa tumbuh dengan pesat. Pak Anton, terima kasih sudah datang dengan siang ini untuk kita bicara. Terima kasih juga teman-teman dari Pak Irwan Habsyah. Beliau adalah anggota dari Dewan Juri Digital Banking Awards 2025. Iya. Ya, dan juga Pak Chandra. Beliau juga anggota juri dari Digital Banking Awards 2025. Beliau ini bukan orang sembarangan juga. Beliau ini sebelumnya memimpin Neobank, ya. Neocommerce Bank, ya, Neocommerce Bank. Ya. Oke, nah kita bertiga ya akan bertanya kepada Pak Anton ya, untuk kita menggali lebih banyak tentang pengalaman dan apa kelebihan-kelebihan yang dilakukan oleh Krom Bank supaya kita semua bisa mengambil manfaat dari diskusi kita hari ini. Pak Anton, Krom Bank itu sekarang udah berapa ya yang download dan install itu? Oke, sebenarnya yang sekarang sudah download dan install itu udah mendekati 1 juta. Jadi sekarang 1 juta, tetapi tentu saja yang aktif masih ada di bawah situlah. Jadi sekitar 500 ribuan lebih. Nah, kita kan baru mulai Pak, baru mulai di tahun 2024 Februari, kita baru meluncurkan. Jadi perkembangannya cukup lumayan pesat dan mudah-mudahan tetap begitu Pak ke depan Pak. Ya. Itu kalau kita lihat untuk mencapai 1 juta itu strateginya gimana Pak? Jadi kalau misalnya kita digital banking itu kan semuanya kan baru mulai. Nah, yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan dan tantangan buat kami itu adalah gimana caranya kita bisa mencari nasabah yang baru. Karena kalau misalnya tidak ada sesuatu yang lebih atau menarik, kenapa orang mau download, mau jadi nasabah digital banking yang baru ini. Nah, kami dalam melakukan pembukaan digital banking ini, strategi yang kita berikan adalah, yang kita ambil adalah gimana caranya kita memberikan hal yang lebih dari bank-bank lain dan ada pembedanya. Dalam hal ini kita memberikan interest rate yang cukup tinggi, mungkin bisa dibilang termasuk yang paling tinggi di Indonesia saat ini, dan kami memberikannya dengan seleluasa mungkin, semudah mungkin sehingga orang bisa masuk. Jadi ada beberapa strategi yang biasanya digital banking terapkan. Contohnya adalah misalnya marketing. Tetapi kan untuk marketing, mencari nasabah yang baru itu sebenarnya cukup mahal, cukup tinggi harganya. Nah, kami berusaha mengalihkan biaya-biaya seperti itu ke sesuatu yang lebih berdaya guna dan lebih berdaya hasil kepada nasabah. Dalam hal ini kita memberikan interest rate yang lebih ke nasabah. Jadi itu yang kami ambil strateginya. Tapi bukankah kalau kita lihat orang-orang yang install digital banking ini pikirannya hanya kalau saya install dapat benefit apa nih saat ini? Betul. Daripada saya taruh uang, mungkin saya taruhnya 100 ribu, kalau bunganya 8% ya 100 ribu 8% berapa banyak sih kita setahun gitu kan? Betul. Nah, apakah demikian juga pola customer yang mengakuisisi ini Pak? Jadi pada saat pertama kita mengeluarkan produk ini, kita menyangka juga mungkin banyak yang umurnya lebih dewasa, yang sebenarnya lebih mapan, yang masuk ke digital banking. Tapi surprisingly Pak, kami juga banyak nasabah-nasabah yang sebenarnya jauh lebih muda Pak, jauh lebih muda dari Gen Z dan juga dari milenial yang masuk ke bank kami dan
saldonya juga tidak kecil, Pak. Jadi saldonya cukup signifikan, sehingga return yang didapatkan dari nasabah itu sebenarnya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya saya di beberapa event selalu misalnya ketemu orang, kita berusaha coba jualan dari banknya. Anak-anak muda ini atau orang-orang muda ini sebenarnya mereka membutuhkan peluang untuk investasi, Pak. Jadi mereka ingin mencari return yang cukup tinggi. Cuman kalau return yang cukup tinggi, biasanya produk-produknya either beresiko atau sedikit susah. Maksudnya sedikit susah tuh ya mereka harus monitor tiap hari, mereka harus ngeliatin berita dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di Chrome kami itu berusaha menjual even dengan produk yang sangat standar, itu return-nya saya bisa katakan bisa dibandingkan dengan produk-produk yang jauh lebih sulit. Jadi istilahnya mah Anda tidak usah terlalu bersusah-susah, return-nya akan bisa dibandingkan dengan produk yang lebih resiko dan juga lebih susah. Begitu. Bahkan saya pernah mengutarakan ke nasabah itu bahwa sekarang sepertinya udah waktunya kita masuk ke mari menabung lagi. Kalau Tabanas. itu zaman saya kecil dulu. Udah lama sekali rasanya. Zaman kecil dulu kan mari menabung gitu kan. Nah, sekarang kan udah lama sekali tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, di kami dengan memberikan interest rate yang cukup bersaing, cukup oke, kita coba mengajak mereka untuk coba menabung lagi. Dalam artian ya emang agak sedikit berbeda dengan pakem yang lain, tapi kenapa tidak? Kalau misalnya interest rate yang kita berikan ke nasabah baik, why not? Begitu, Pak. Pak Anton pasti penggemar Titik Puspa. Yang lagunya yuk menabung yuk. Umur banget. Kawan angkatan. Jadi rata-rata dari yang aktif ini berapa Pak ininya? Saldonya? Saldonya bisa sampai puluhan juta, Pak. Rata-rata, Pak? Iya betul, rata-rata, Pak. Average, Pak. Anda percaya atau tidak? Average-nya sampai sekian. Jadi average yang di atas 10 juta itu kali 500.000 orang? Ini kan average per jumlah nasabah. Iya. Karena nasabah yang maksimal juga banyak sih, Pak. Gitu. Jadi yang 100.000 tentu saja ada juga. Tapi kan kita bicara average. Jadi kalau kita average kan yang aktif misalnya 500.000. Yes. Kalau 500.000 kali 10 juta Ya, lebih. jadi 10 jutaan ada lebih, Pak. Lebih dikit, Pak. Segitu. Wow, tinggi ya. Sangat Sekarang tinggi, DPK kita udah lebih dari 5,6 triliun, Pak. Wow. 5,6 triliun, Pak. Dalam waktu 1 tahun lebih. Wow. Ya. Wow. Jadi ini ada di publik semua ya, Pak, datanya. Iya, Jadi iya, bisa saya iya. sebutkan. Iya. Begitu. Ya, karena bank itu walaupun TBK atau non TBK ada laporannya juga ya. Korek. Kalau kebetulan kami terbuka, Pak. Iya. Mungkin Pak Chandra ada yang ingin ditanyakan Pak Anton? Oke, thank you Pak Anton. Thank you, Pak. Tadi saya menyambung statement Pak Anton yang mengenai inactive customer dari 1 juta, kurang lebih sekitar separuhnya lah ya, 500.000. Nah, tadi juga ada balance yang minimum di kisaran 100.000. Nah, apakah ada strategi khusus untuk istilahnya apa ya, para customer yang inactive ini supaya mereka mau menambah lagi semacam insentif atau apa? Nah, kira-kira strateginya gimana Pak? Karena ya memang ini jadi satu challenge ya pada saat saya juga dulu di tempat lama juga istilahnya that's strategi yang kita sering pikirin sih gitu. Mungkin Pak Anton bisa share. Oke. Jadi kebetulan di bank kami itu kita mencoba membagi customer kita menjadi beberapa segmen. Jadi ada segmen yang di atas sekali, ada yang segmen yang berpotensi untuk menuju ke atas sekali, ada yang bawah sekali, dan ada yang di tengah-tengah yang sebenarnya itu merupakan target market kita kebanyakan. Tentu saja apa yang kita lakukan terhadap segmen-segmen itu berbeda-beda. Nah, untuk yang di bawah, kebetulan karena kita belum terlalu banyak produk yang bisa kita tawarkan, misalnya wealth kita sedang coba develop dan sebagainya, kita coba memberikan insentif berupa transaksi, berupa biaya yang tidak ada dan sebagainya. Jadi kemudian di samping itu juga kita berusaha mengembangkan semua fitur yang dikaitkan dengan grup kami. Jadi ekosistemnya kita coba tingkatkan. Jadi untuk yang di bawah ini, yang saldonya kebetulan belum meningkat, kita coba tingkatkan dengan memberikan fasilitas yang sebanyak mungkin.
kemudian memberikan biaya yang sedikit mungkin, dan satu hal lagi mungkin yang saya berusaha, kita akan berusaha luncurkan dalam tahun ini. Kebetulan kami udah dapat approval-nya Pak, yaitu Chrome Credit. Jadi kita akan coba bikin satu produk yang inklusif untuk yang terutama untuk yang sini, dan kita akan tawarkan juga Chrome Credit ke mereka. Jadi saya rasa dengan produk inklusif dan juga transaksi dan juga biaya yang sesedikit mungkin, itu kita akan coba berusaha menaikkan segmen yang di bawah ini. Ini merupakan segmen prioritas kami, bukan prioritas, mungkin objektif kita yang terutama, gimana caranya untuk ditingkatkan. Tapi saya rasa ini merupakan hal yang sangat sulit, terutama untuk semua bank juga merupakan tantangan yang besar. Dormant customers itu yang paling challenging. Correct. Mungkin satu hal yang ingin saya ini adalah kita tidak langsung memberikan insentif yang terlalu berlebihan misalnya Pak. Jadi kita berusaha menghindari itu, misalnya memberikan hadiah yang terlalu besar, tapi kita coba menarik mereka untuk lebih banyak bertransaksi dengan memberikan insentif yang lebih baik kalau misalnya mereka lebih banyak bertransaksi dengan kami. Jadi Gitu, lebih fokus juga sedikit banyak ke usage-nya. Yes. Mungkin silakan Pak Irwan. Baik. Pak Anton, rata-rata depositors umurnya berapa? Tadi dia di segmen kan ada Gen Z, adanya. Ini di bawah milenial, rata-rata umur berapa mereka? Di 20 sekian sampai 40 Pak. Sekarang itu 80% customer kami di sekitar segitu, 20 sampai 40. Tapi yang seumur saya gitu Pak, banyak juga Pak, lumayan. Lumayan. Dan itu yang rata-rata 20 sampai 40 itu rata-rata berapa nilainya deposit? Yang average-nya itu yang sekitar 10-an Pak. 10-an, Untuk everything sekitar 10-an. Tetapi ininya sangat jauh ya Pak ya. Iya, dengan yang di atas itu. Yang di atas ini. Nah, tadi Pak Anton menyebut akan membuat produk kredit ya. Yes. Gimana feature-nya itu? Apakah langsung dalam 5 menit dapat gitu? Iya Pak, jadi saya belum berani bicara dalam 5 menit dapat, cuman dalam waktu singkat, lumayan singkat. Dan ada maksimumnya juga mungkin. Betul. Jadi kami sedang mengembangkan proses underwriting. Proses underwriting untuk Chrome Credit kami, fully digital Pak. Kemudian kami akan memberikan limit yang kita berikan ke customer dalam waktu sesingkat mungkin ya, dalam waktu couple of hours. Jadi dari situ ada 2 produk yang kami akan keluarkan Pak. Yang pertama adalah KTA seperti biasa, cash credit. Yang satu lagi adalah pay later. Nah, pay laternya cuman mungkin kita akan launching belakangan, meskipun semuanya sudah siap. Semuanya sudah siap, ada tapi approval. Betul. Seperti yang diketahui Pak, untuk produk kredit ini kan sangat challenging. Jadi saya dan rekan-rekan sekalian semua kita akan berusaha menjalankannya sangat konservatif Pak. Jadi terus terang di tahun ini kita nggak akan misalnya mempunyai target yang setinggi mungkin, tapi fokus kami adalah untuk melihat proses underwriting-nya itu sudah sesuai dengan apa yang kita targetkan. Jadi tidak akan gembar-gembor segimananya Pak. Tidak akan punya target setinggi langit, tapi yang penting adalah underwriting-nya bagus. Karena seperti yang diketahui kan kredit kita harus perlu waktu ya Pak ya, untuk mengetahui return-nya dan sebagainya. Gitu Pak. Jadi lebih testing ke market dulu. Lebih testing ke market. Digital, full digital lending. Fully digital. Jadi tanpa ada campur tangan manusia sama sekali. Tapi dengan buat produk ini, apakah profitability akan meningkat? Karena sekarang aja udah profitable. Ya, jadi kami itu sebagai satu bank digital ingin menjadi satu bank yang lengkap Pak. Jadi dari sisi berusahanya bukan hanya fokusnya di satu sisi aja, misalnya dengan grup dan sebagainya, tapi kami juga perlu mempunyai produk-produk sendiri. Sesuai dengan visi kami di website kami segala macam, kami itu sebenarnya mau masuk ke retail dan juga SME Pak. Cuman karena bank kami baru berdiri, ada beberapa prioritas yang didahulukan. Karena kan untuk mendevelop
Chrome Credit ini pun kita butuh waktu, kemudian approval-nya dan sebagainya. Kemudian kita akan melakukan testing, kita akan melihat tanggapan pasar seperti apa, kemudian return dari customer-nya bagaimana, apakah segmennya cocok atau tidak dan sebagainya. Begitu banyak yang harus kami lihat dan harus kami cek, baru kemudian kami akan launching lebih banyak. Di saat ini juga kami sedang melakukan banyak pengembangan sih Pak, terutama untuk yang SME juga, tapi pendekatannya jauh lebih sulit dan lebih berbeda sehingga kita satu-satu. Pengembangan ini dilakukan sendiri atau pakai ada vendor? Nah, kebetulan sesuatu hal yang mungkin bisa kami banggakan, kita melakukan pengembangannya sendiri semua Pak. Jadi digital banking itu mungkin hampir sedikit bedanya dengan perusahaan IT, Pak. Kalau digital banking, karena apa yang harus dilakukan itu adalah pengembangan produk, pengembangan aplikasi, pengembangan keamanan, pengembangan data manajemennya, kemudian underwriting-nya dan sebagainya, itu semuanya membutuhkan pengembangan. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, alangkah jauh lebih berdaya guna, jauh lebih agile, jauh lebih murah juga Pak, dan jauh lebih cepat jika kita melakukan pengembangan sendiri. Tentu saja untuk sampai ke sana membutuhkan waktu, tapi semua investasi waktu yang kami berikan untuk pengembangan itu akan menghasilkan Pak. Dengan kata lain, orangnya Pak Anton udah cukup skillful untuk melakukan. Kami itu sekitar 70% itu developer Pak. Jadi di bank itu kalau misalnya di bank-bank lain kan kebanyakan kan front end misalnya, kemudian produk dan sebagainya. Kalau kami kebanyakan developer, yang bisnisnya segala macam lebih sedikit. 70% dari total dari total jumlah karya. Sekarang itu sekitar 300-an Pak. 300-an orang. 200-an orang IT semua, developer, QA, developer, data analytics, semua lah. Tapi Pak, kalau dalam hal itu artinya kalau 70% dan tadi Bapak bilang semua teknologi di in-house, otomatis bisa dibilang biaya teknologi di tempat Bapak itu cukup signifikan. Sebenarnya tidak Pak. Jadi mungkin saya agak crowd sedikit. Tentu saja kalau core banking kita nggak bisa bikin sendiri lah. Core banking tetap harus dengan. Jadi di luar itu kita semua ngerjakan sendiri. Jadi mungkin seperti yang diketahui untuk core banking di digital banking masih ada beberapa pengembangan di luar yang harus kami lakukan. Tidak ada satu core banking system yang bisa diterapkan begitu saja. Nah, yang heavy itu yang di luar sini. Yang di luar sini, dan kebetulan kami bisa berusaha supaya semua pengembangan yang di luar ini bisa kita lakukan sendiri. Di samping itu juga kan kita kan sudah masuk ke cloud, sehingga kita melakukan pengembangan semuanya di cloud. Nah, kebetulan udah bicara sisi teknologi, Pak. Tadi kan Bapak bilang juga heavy di teknologi. Nah, kalau misalnya kita udah agak lebih jauh, kan karena kita lagi trending bicara AI, bahkan juga kaitannya ke cyber security. Nah, itu kira-kira dari sisi Chrome apa yang sedang dikembangkan buat mengadopsi perkembangan AI? Kalau saya pikir AI itu mungkin ada dua bagian besar lah. Yang pertama itu lebih ke UI UX, kemudian interaksi dengan customer dan sebagainya. Sedangkan yang kedua itu lebih ke pengembangan sistem, keamanan, dan juga underwriting. Buat saya yang sekarang lebih penting adalah yang kedua. Jadi yang kami kembangkan itu adalah proses underwriting yang kami lakukan, terutama misalnya behavior score. Jadi itu yang benar-benar kami lakukan. Di samping keamanannya juga kita tambahkan. Mungkin seperti yang diketahui, digital banking ini kan untuk akuisisi nasabah itu sangat rentan terhadap orang-orang yang memanfaatkan. Jadi orang yang memanfaatkan, dan sebenarnya tujuannya bukan untuk berbank, tetapi untuk tujuan lain. Nah, untuk yang seperti itu kami berusaha sebisa mungkin sekarang dan se-up to date mungkin mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu. Jadi misalnya gini, digital banking kan misalnya ada dua tahapan lah. Yang pertama dari sisi funding, kemudian nanti dari sisi lendingnya. Yang sangat berbahaya itu kan dari sisi lending. Nah, tetapi jalan masuknya itu dari funding dulu. Kalau misalnya dari fundingnya aja kita sudah tidak bisa mendeteksi apapun, nantinya akan kebablasan.
Jadi itu yang menurut saya jauh lebih penting untuk pengembangan sistem AI di kami. Jadi gimana caranya kita bisa tahu, kita bisa ngerti ada anomali. Pokoknya itu aja. Digital banking itu gimana caranya bisa mendeteksi anomali. Anomali dari sisi manapun, dari sisi waktu, dari sisi behavior, dari kelakuan, dari sisi konsentrasi tempat dan sebagainya. Dan juga latar belakang dan sebagainya. Karena kami kan dalam melakukan akuisisi nasabah tentu saja harus melihat nasabah sendiri, fotonya, latar belakangnya dan sebagainya. Itu yang berubah terus. Itu yang selalu dimanfaatkan oleh para fraudster tadi. Nah, gimana caranya kita bisa tahu lebih dulu, Pak? Pak tadi bilang ada grup ya Pak ya? Grupnya apa aja sih Pak? Grup Chrome. Iya. Jadi di kami itu ada 3 perusahaan finansial. Yang pertama adalah Kredivo, yang kedua adalah Kredivas, yang ketiga adalah Chrome. Kredivo dan Kredivas itu bidangnya apa? Kredivo itu multi finance, Pak. Kalau Kredivas itu P2P dan Chrome bank. Iya. Gitu. Nah, jadi dengan pengembangan Chrome Credit ini akan overlap nggak dengan pertanyaannya luar biasa. Jadi kami sudah menentukan bahwa kita akan berusaha di segmen yang berbeda. Jadi antara kami dengan grup kami tentu saja tidak akan ada gunanya kalau kami bersaing di segmen yang sama. Jadi di digital banking ini kami berusaha supaya kami masuk ke segmen yang tidak dipegang atau diusahakan oleh grup kami. Jadi kami berusaha masuk ke yang agak lebih atas. Begitu. Itu dari segi akuisisi customer Pak ya? Dari sisi akuisisi customer, dari sisi kreditnya juga. Terutama dari kreditnya Pak. Karena dari kreditnya kan bukan sekarang juga Chrome Bank channeling ke Kredivo Pak? Betul, betul. Jadi yang channeling ke Kredivo itu berarti kan segmennya segmen Kredivo. Jadi Kredivo mereka punya segmen dari sekian sampai sekian, lebih ke bawah, lebih ke mass market dan sebagainya. Nah kami akan berusaha mengeluarkan kredit yang bukan channeling, yang produk kami sendiri di atasnya. Seperti itulah kira-kira. Dan itu difokuskan ke existing customers-nya Chrome. Betul. Jadi ada beberapa tahapan. Tentu saja kalau misalnya kita membuka langsung ke pasar agak sedikit beresiko. Betul. Saya rasa semua banker juga sama mikirnya. Kita akan coba berusaha di customer kami dulu. Jadi kami sudah tahu mereka bagaimana, mereka tindak tanduknya seperti apa, perilakunya seperti apa, kira-kira mengeluarkan uang saat kapan saja, kemudian dari situ baru kemudian kita akan tawarkan. Dari kami, dari dan dulu dan sekarang. Termasuk juga kalau misalkan dalam hal ini tadi kan perbedaannya adalah ticket size gitu ya. Ticket size, tenor, kemudian dari sisi customer-nya. Misalnya penghasilannya, tingkat penghasilan, tingkat pengeluaran dan sebagainya. Dan apakah itu juga akan tapping dari grup punya customer base yang misalnya diprediksi ini bisa masuk ke segmen itu, ke segmen Chrome? As long as mereka sudah menjadi nasabah Chrome, bisa aja. Gitu. Jadi kita kan selalu mulai dari nasabah Chrome. Kita kan tidak bisa membatasi siapa yang bisa jadi nasabah Chrome. Nah, tetapi sesuai dengan segmen, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, kita aja bisa membuka ke sana. Jadi bisa aja terjadi offering ke customer Kredivo yang belum menjadi customer Chrome. Bisa. Tapi kalau misalnya untuk ekosistemnya seperti tadi, kita berusaha membuat supaya misalnya customer Kredivo itu membuka rekening Chrome juga. Itu misalnya untuk kedepannya ya tentu saja misalnya untuk pencairan dan sebagainya itu bisa kita layani juga lah. Jadi kami juga berusaha menjadi bank untuk sister company kami. Tapi cukup tough tuh Pak, kalau misalnya gitu ya. Cukup. Customer diminta untuk buka rekening di kita, disalurin di bank itu. Biasanya mereka punya preference. Betul. Tentu saja kita nggak bisa maksa lah, tapi kita memberikan insentif. Pak Anton, kan Pak Anton bilang kita pelajari dari yang sudah jadi nasabahnya Chrome ya. Tapi yang jadi nasabahnya Chrome saat ini kan funder ya, yang naruh uang. Apakah perilakunya akan sama pada saat dia minjem duit atau sebenarnya ini orang perlu minjem duit nggak sih? Itu kenyataannya dia punya floating balance-nya masih bagus. Biasa orang banyak uang masih mau minjem. Betul Pak. Itu yang kita ini betul. Iya ya.
Jadi tentu saja kalau misalnya yang sudah mentok-mentok maksimum, tentu saja bukan segmen untuk kredit Pak ya. Iya. Kalau yang udah mentok-mentok miliaran dan Back to back sebagainya. paling nggak. Back to back nanti Pak. Nanti kita bisa bikin yang customize. Tapi untuk yang di bawah yang masih lebih muda, yang lebih konsumtif Pak, misalnya yang keperluan untuk berlibur misalnya, mereka mungkin saldonya tidak terlalu besar, tapi mereka membutuhkan dana untuk berlibur, konser dan sebagainya. Jadi lebih ke segmen yang lebih tepat lah. Dan itu kira-kira dicari yang punya fixed income atau enggak? Betul Pak, itu semua harus ada yang fixed income Pak. Jadi artinya dia bekerja dengan orang yang digaji mestinya umumnya. Correct. Sebagai profesional gitu. correct. Jadi mungkin seperti banker-banker lain juga kita dalam memberikan pinjaman sekarang itu harus sangat-sangat konservatif. Jadi datanya juga harus ada Pak. Dulu soalnya pernah kita coba lakukan untuk yang belum punya data, tapi ternyata performanya sangat buruk. Jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya, kita harus mulai konservatif, kita harus menyasar nasabah yang sudah punya data, kita sudah tahu perilakunya, bagaimana dan sebagainya, dan kita coba tawarkan juga yang benar-benar mereka butuhkan saja gitu. Gitu. Jadi untuk melakukan pengembangan marketingnya pun kita nggak akan misalnya all out ke siapa saja, tapi lebih menyasar ke komunitas tertentu dan sebagainya. Misalnya kebutuhannya apa dan sebagainya gitu Pak. Jadi nggak all out gitu Pak. Nggak open. Nggak open. Ya, very selektif ya. Pak Anton, tadi Pak Anton sempat mention mengenai liburan. Apakah ada rencana nanti dari sisi Chrome selain bekerja sama dengan existing ekosistem, apakah ada rencana untuk bekerja sama dengan ekosistem lain yang travel, leisure kayak gitu? Jadi kita punya beberapa rencana untuk maju ke depan, cuman karena terus terang pengembangan sistemnya dan sebagainya, kita akan nyoba sedikit demi sedikit. Yang paling pertama tentu saja dengan grup dulu, kemudian nanti kita akan coba kerjasama dengan yang lain juga, gitu. Pak Anton, melihat situasi ekonomi saat ini, tahun 2025 ini, apa yang apakah ada perbedaan antara yang ditargetkan pada akhir tahun 2024 ini dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi, Pak? Oke, sampai saat ini kebetulan ya Pak ya, bukan sesuatu yang umum, di tempat kami pencapaian DPK-nya itu sebenarnya lebih tinggi daripada yang kami targetkan. Jadi kalau misalnya bicara seperti itu masih cukup oke Pak. Kami masih cukup yakin untuk kedepannya dan sebagainya. Cuma tentu saja pergerakan ini cukup naik turun ya Pak ya. Terutama sekarang lagi banyak IPO Pak. Banyak IPO itu banyak juga yang ke sana. Jadi ya kita monitor terus Pak, monitor terus perkembangannya, keluarnya, masuknya, kapan keluar, kapan masuk, tanggal berapa aja dan sebagainya. Kita benar-benar monitor itu. Nah, kebetulan secara overall kita masih tetap masuk Pak. DPK lebih tinggi dari target itu bagus atau kurang bagus? Bagus Pak. Oh, bagus ya. Bahkan kalau misalnya terlalu tinggi, kita likuiditasnya berlebih Pak. Nah, Itu juga salah satu yang harus kami manage juga Pak. Jadi kalau misalnya kebanyakan, kalau nggak bisa dilempar juga gimana ya Pak ya. Jadi kami berusaha coba sebalance mungkin. Makanya dari sisi marketing, kami termasuk bank yang cukup sangat konservatif dalam melakukan marketing. Jadi biaya marketing kami, kalau misalnya Anda bisa lihat di laporan keuangan kami cukup terbatas. Jadi nggak jor-joran, nggak ngasih apapun. Bahkan bisa dibilang termasuk bank yang kurang bermarketing. Cukup lelo ya Pak. Gimana mereka bisa tahu ada Chrome existing? Jadi Karena emang tadi kurang kelihatan ada. betul. Cuman dari word of mouth, dari community yang kami datengin, itu masuknya cukup oke Pak, cukup bagus. Jadi ada beberapa kegiatan marketing kita yang cukup baik Pak. Misalnya masuk ke salah satu, ya katakanlah ke transportasi. Yang masuk itu ternyata luar biasa Pak. Maksudnya tiket size-nya jauh lebih tinggi daripada rata-rata kami. Meskipun biaya yang kami keluarkan untuk akuisisi ini relatif lebih tinggi. Tapi menurut kami jadi gini Pak, kita dalam melakukan marketing itu harus membedakan antara
nasabah yang kami dapatkan, kelasnya seperti apa, cost of acquisition-nya seperti apa. Iya. Tetapi kami tidak ingin menjangkau ke yang all out, tetapi misalnya yang lebih terbatas. Iya. Jadi kami benar-benar berusaha mengefisiensikan biaya marketing kami sesuai dengan target yang kami canangkan. Jadi kami nggak akan pengen misalnya targetnya sekian tiba-tiba segini, itu buat kami akan pusing juga Pak. Jadi benar-benar kami jaga, alangkah lebih baik kan Pak kalau misalnya targetnya tercapai, biaya marketing bisa kita alokasikan ke yang lain. Gitu, daripada misalnya kita jor-joran di biaya marketing dan dapatnya nggak terlalu ini gitu. Cost against benefit. Cost against benefit-nya kita sangat jaga Pak, sangat jaga, sangat hati-hati. Kalau misalnya nggak perlu ya nggak apa-apa. Karena gini, pada satu saat kami akan membutuhkan cukup banyak customer base. Cuman customer base ini nanti kita gimana caranya kita bisa mencapai ke sana. Tentu saja ada beberapa fase yang harus dilalui oleh satu digital bank. Yang pertama misalnya untuk mendapatkan satu customer base dan satu misalnya DPK tertentu, baru kemudian kita akan menaikkan jumlah customer-nya, kemudian kita akan menaikkan usage-nya, kemudian kita akan menaikkan produk yang lain dan sebagainya. Jadi ada beberapa tahapan yang kami lalui. Jadi DPK ini 90% deposito ya? 80 sekian persen. Sisanya kasa? Sisanya kasa dan kasa. Kalau gironya hampir sedikit sekali. Ya. Kami kan punya nasabah legacy Pak yang di Bandung, tapi ya tentu saja nggak terlalu besar. Jadi sekarang nasabah legacy berapa persen dari seluruh Pak? Dari sisi DPK atau dari sisi jumlah? Dari DPK. Dari DPK nggak sampai 10%. Jadi baru banyak new ke. Betul. Kalau dari sisi jumlah nasabah sedikit sekali Pak. Iya. Nggak sampai 2%. Kebanyakan korporasi kali ya. Bukan korporasi juga sih, SME mungkin Pak. SME. Lebih ke SME dan retail. Nah, dari sisi legacy, Pak, Ya. kan ini akuisisi dari existing bank. Tentunya ada cabang. Ada. Nah, nanti rencananya apakah mau go neo tanpa cabang, branchless, atau tetap di peranan cabang, atau bahkan mau menambah cabang? Ada berapa cabang? Sekarang 2 cabang Pak. Oh, Jadi banyak. tadinya mungkin sekitar 10-an gitu ya. Udah Dikurangi kurang. itu sampai 2. Kita tetap pertahankan yang di Bandung 1, yang di Jakarta 1. Sebenarnya kita sekarang sedang melakukan beberapa percobaan. Jadi satu hal yang kita canangkan adalah kita tidak akan menutup cabang lagi. Kita akan mempertahankan 2 cabang ini dan kami akan tetap mempertahankan nasabah legacy kami. Jadi bukan berarti kami akan melakukan phase out, tidak Pak. Semua nasabah kami akan melakukan dengan baik dan kita akan maintain. Nah, untuk depannya kita sedang berusaha mereview dan melihat model cabang seperti apa yang paling tepat untuk kami. Kami sudah punya beberapa gambaran, Pak. Kami juga sudah melakukan beberapa percobaan. KPI-nya kita set ke sana. Kita coba lihat benar bagaimana caranya orang-orang di cabang berusaha memenuhi KPI itu dan sebagainya. Jadi kita sedang melakukan review dan melakukan perubahan. Tidak tertutup kemungkinan nanti kami akan melakukan pemindahan cabang atau bahkan misalnya menambah kalau misalnya SME-nya kami sudah mulai ini. Jadi karena kami merupakan bank yang sangat baru, semuanya harus kami develop dari nol, Pak. Terutama untuk yang even fasilitas transaction banking aja, Pak, kami harus bikin dari nol. Sama sekali belum ada, Pak. Jadi kami sekarang sedang develop nih, Pak. Ada beberapa tim yang lagi jalan untuk yang transaction banking-nya kami develop. Kalau pengalaman Pak Anton sendiri dari beberapa bank sebelumnya yang istilahnya udah well established, ya datang ke Chrome yang tadi Bapak mention mesti re-establish everything gitu loh. Kira-kira Bapak bisa kasih pandangan nggak, istilahnya challenge-nya itu gimana? Misalnya compare running the existing yang sudah well established sama yang Bapak harus setup segala sesuatu. Jadi mungkin yang paling pertama harus di-establish adalah culture dulu mungkin ya. Culture-nya untuk satu bank itu kita sebenarnya mau jadi bank seperti apa, mau apa yang akan kita utamakan, dan apa yang tidak boleh tidak kita harus punya. Itu yang berusaha kita tekankan, kita ini. Misalnya dari sisi GCG, kita harus bikin dari awal, bahkan strukturnya dan sebagainya kita harus bikin, kemudian kita establish apa yang harus dijaga, apa yang harus dilihat dan sebagainya. Itu yang benar-benar kami harus mulai dari awal.
kebetulan mungkin karena ada beberapa orang yang seumur saya juga lah ya, jadi sudah punya pengalaman lama juga di bank sebelumnya, jadi kita masih bisa replicate beberapa hal yang penting direplicate dari bank konvensional yang sebelumnya ke bank digital. Tapi tentu saja semuanya harus di-customize. Tidak semuanya misalnya yang katakanlah di bank buku 4 lakukan, bisa dilakukan di kami. Sama sekali tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi benar-benar harus di-customize apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak. Tetapi prinsip kehati-hatian, GCG dan sebagainya tetap harus jadi yang terutama sih Pak. Oke. Lebih challenging mana Pak? Lebih challenging yang sekarang Pak. Establishing, making a new bank. Kalau misalnya di bank-bank yang besar segala macam, most likely orang-orang udah tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Unit kerjanya sudah ada, Iya. bagiannya ada, udah tahu apa yang harus dilakukan Pak. Kalau sini, Istilahnya bedanya itu aja. running the bank sama change the bank. Iya, Ya, bedanya itu aja. menarik sekali pembicaraan kita, nggak kelar-kelar nih. Mau sampai malam ya. Iya, banyak yang bisa digali. Tapi kita punya keterbatasan waktu, Pak Anton. Iya. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Baik. Kalau ditanya orang, Bank Krom ini pengen dikenal oleh orang atau nasabah itu sebagai apa sih yang membedakan dia dengan bank yang lain? Differentiate yourself. Ini sebenarnya salah satu cita-cita kami adalah menjadi bank digital ya top 3 lah. Top 2 atau top 3 bank digital di Indonesia yang bisa membawa manfaat yang baik ke nasabah. Makanya seperti yang interest rate sebenarnya ini, banyak rekan-rekan kami juga yang sudah masuk ke sana. Kami ingin memberikan nilai tambah lebih ke nasabah. Jadi baik dari sisi funding, baik dari sisi lending, kita akan coba memberikan yang terbaik untuk nasabah. Jadi kalau misalnya di bank lain misalnya layanannya lebih baik, jumlah layanannya lebih baik, tapi kami berusaha memberikan yang return-nya lebih baik ke nasabah. Oke. Jadi Boleh saya tanya, jadi memang interest rate-nya tinggi lah Pak, 75. Artinya itu nanti kalau Krom kredit udah di-develop, itu kan bunganya juga harus tinggi kan? Betul. Dan dengan biasanya bunga tinggi itu diambil oleh perusahaan-perusahaan yang istilahnya membutuhkan sekali, yang kredibilitasnya mungkin diragukan. Bagaimana memitigasi itu? Nah, untuk yang kami Pak, kami kan retail Pak. Krom Kredit itu untuk retail. Ya. Kami berusaha memberikan interest rate yang termasuk paling murah Pak. Ini cita-cita saya. Marginnya kecil. Nggak apa-apa. As long as kita, jadi gini, PAT dari Bank Krom itu kan kita tidak memberikan target yang sangat extraordinary. Oh gitu. Tapi kami akan menjaga profitability. Iya. Jadi kami tidak menargetkan mendapatkan profit setinggi mungkin Pak, tapi kita establish dulu apa yang bisa ada. Iya. Yang penting kita bisa mulai masuk ke pasar, kita mulai bisa ngelihat. Tentu saja harus ada marginnya, betul Pak. Tapi marginnya nggak sebesar mungkin Pak. Jadi lebih baik margin kita gunakan untuk ke nasabah yang tepat daripada kita mengambil nasabah sebanyak mungkin dengan misalnya NPL yang besar, dengan mengganjal margin seperti itu. Saya berusaha supaya NPL-nya nggak terlalu besar, tidak terlalu besar juga, asalkan ada margin cukup aja kita bisa jalan. Tapi kembali lagi, waktu lending itu, kalau sekarang SMI yang tengah-tengah biasa minjam 12-13% ya. Ini artinya dengan 8,5 dengan cost of credit yang mesti di ini dan overhead cost, Bapak mesti lempar at least 20% mungkin. Lebih mungkin. Kebetulan sekarang ada beberapa SME yang kita bisa keluarkan beberapa belas persen aja Pak. Gitu? Masih bisa Pak. Karena 8,75 itu maksimum kan Pak, yang 1 tahun Pak. Tapi sebenarnya cost of credit udah diperhitungkan. Cost of credit sudah Pak. Cost of credit sudah. Jadi kami itu sangat konservatif. Overhead kebetulan sangat kecil, sedikit, cuma 300 orang saja. Kemudian kita sangat hati-hati mengeluarkan kredit Pak. Bahkan terlalu hati-hati sampai perkembangan untuk SME-nya agak tidak terlalu pesat. Ya, jadi masih bisa belasan lempar. Masih bisa.
Jadi bukan kartu kredit yang 28-30%. Tidak, Pak. Kami belum punya kartu kredit. Tolong sedikit banyak efisiensi di operasional. Iya di situ ya. karena dari 300 orang. Correct. Lean banget Pak, orang-orangnya cuma segini aja Pak. Iya. Itu yang Dan semuanya dikerjakan sendiri. Nah itu your Strength uniqueness-nya. point-nya. Yes. Strength Itu point-nya. adalah prinsip digital bank yang dipegang benar, teguh. cuma 300 orang. Yes. Iya. Jadi kalau misalnya profit per number of customer mungkin kami lumayan oke. Iya. Itu yang berusaha kami jaga. Iya. Slim and agile, Pak ya. Slick and agile. Lebih baik nggak terlalu besar daripada misalnya performanya jelek. Itu Iya. mungkin. Iya. Baik Pak Anton, terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih Bapak. Seru sekali pembicaraan kita ya Pak Chandra, Pak Irwan ya. Nggak habis-habis kalau kita mau diskusi Bisa terus. sampai jam 12. Memang luar biasa sekali Bang Krom ini ya. Jadi pemirsa, Bang Krom ini setelah kita diskusikan ternyata apa yang membuat Bang Krom ini maju dengan pesat adalah dia stick to the principle of digital bank, yaitu operations ramping mungkin. Lean, Itulah so yang lean yang membuat cost-nya turun sehingga bisa membuat penawaran untuk bunga DPK yang tinggi dan peminjaman yang tidak terlalu lebih rendah dibandingkan yang lain, itu. which is impossible kalau kita punya operation cost itu besar ya. Mana cukup nih bayar gaji direksi gitu ya. Dengan NIM segini mana cukup bayar gaji direksi gitu kan. Bayar orang-orang segitu banyak gitu kan. Ya kan? Nah, jadi dengan slim operation itu dimungkinkan dan itulah yang dicari oleh masyarakat ya. Dan itulah fast economy di sana ya, di mana memang kita lihat tenor-tenornya juga kan tenor-tenor yang singkat, yang memang kebutuhan sehari-hari, yang cepat juga. Jadi memang bank yang cepat karena digital itu cepat, slim and agile untuk kebutuhan yang cepat, slim dan agile juga gitu kan. Jadi itulah saya kira banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Bank Krom yang bisa jadi pelajaran untuk bank digital lain maupun bank lain, bank konvensional yang melakukan digital banking ya. Baik, terima kasih pemirsa, kita akan jumpa dalam Road to Digital Banking Awards 2025 yang lain. Terima kasih Pak Anton, Pak Chandra, Pak Irwan. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih.